Dalam 1 bulan peningkatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hafizah dengan NIM 12340222631. Saya dari kelas 5C Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait kelompok saya dengan mata kuliah Psikologi Kriminal dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Dharma Putri SHMH. Dan judul materi saya adalah teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan dan faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori. Nah, pembahasan yang pertama yaitu faktor-faktor internal dan eksternal munculnya kejahatan. Menurut Abdul Shani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor internal yang bersifat khusus. Ini dimaksud dengan keadaan psikologis dari diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan kebingungan. Nah, selanjutnya yaitu faktor internal yang bersifat umum. Dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu, pendidikan individu, masalah rekreasi, dan hiburan individu. Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Abdul Shani mengatakan salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukannya adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moral seseorang dibentuk sejak dia masih berusia anak-anak. Pada usia anak-anak, pendidikan dari orang tua adalah aspek yang paling dominan berpengaruh. Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain ada 5, yaitu yang pertama, faktor tingkat keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak. Yang kedua, faktor seberapa banyak model atau orang-orang dewasa yang simpatik, teman-teman, orang yang terkenal dan hal-hal lain yang diidentifikasi oleh seseorang sebagai gambaran-gambaran ideal. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan sekitar. Di antara segala unsur lingkungan sosial yang berpengaruh, yang tampaknya yang sangat penting. Yang keempat, tingkat penalaran. Perkembangan moral yang sifatnya penalaran menurut dipengaruhi oleh perkembangan nalar, yaitu semakin tinggi tingkat penalaran seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat moral seseorang tersebut. Yang kelima, faktor interaksi sosial dalam memberi kesempatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia atau ekstern, terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas, yaitu faktor ekonomi. Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu faktor agama. Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Dan agama itu senantiasa baik
dan membimbing manusia ke jalan yang seharusnya atau yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kriminal atau kejahatan. Yang selanjutnya yaitu faktor bacaan. Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk. Pornografi, kriminalitas yang contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotik, dan berhubungan dengan seks. Sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan. Nah, yang terakhir yaitu faktor film atau termasuk televisi. Berpengaruh film yaitu hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori. Yang pertama yaitu teori biologis. Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmania seseorang dibawa sejak lahir melalui gen dan keturunan dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku penyimpangan. Misalnya cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Yang kedua yaitu teori psikogenesis. Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi, dan lain sebagainya. Misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarir. Nah, yang ketiga yaitu teori sosiogenesis, yaitu faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seseorang pelaku kejahatan. Maksudnya adalah pelaku memberikan respon terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Nah, yang keempat, teori subkultural dan delikuensi. Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yaitu yang pertama terlantarnya anak-anak, yang kedua kesengsaraan, yang ketiga nafsu ingin memiliki, yang keempat alkoholisme atau pengaruh alkohol, yang kelima rendahnya budi pekerti. Nah, lanjut ke teori yang kelima yaitu teori ekologis. Teori ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan yang perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah, maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Nah, yang keenam, teori konflik kebudayaan. Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial. Selanjutnya, konflik tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Nah, yang ketujuh yaitu teori-teori faktor ekonomi. Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat terjadinya ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Nah, yang kedelapan, teori differential association, yaitu teori ini berlandaskan pada proses belajar. Nah,
Kesimpulan dari materi ini yaitu kejahatan merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis, moralitas, pendidikan, serta proses pembentukan kepribadian individu sejak usia dini, sedangkan faktor eksternal mencangkup kondisi ekonomi di lingkungan sosial, pengaruh media, dan nilai-nilai keagamaan. Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai materi yang saya jelaskan. Semoga poin-poin yang kita bahas tadi bisa membantu agar lebih paham dan bermanfaat untuk kedepannya. Kalau ada bagian yang masih bingung atau ada topik lain yang ingin dibahas, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Sebelum itu, saya ada pantun nih. Nah, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.